Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, tema kali ini adalah bahasa Indonesia. Bagaimana bahasa Indonesia yang diklaim oleh Malaysia? Karena menurut Malaysia, bahasa Indonesia itu tidak ada, yang ada hanya bahasa Melayu. Oleh sebab itu saya akan memberikan video tentang kehebatan bahasa Indonesia, tentang orang-orang asing yang belajar lomba pidato bahasa Indonesia. Oke, saksikan video yang satu ini, tonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali menggelar apresiasi pemenang Lomba Pidato dan Bercerita dalam Bahasa Indonesia tahun 2017. Kegiatan tahun ini adalah yang ketiga kalinya sejak pertama kali dilaksanakan oleh Kemdikbud pada tahun 2015 lalu. Kegiatan ini adalah hasil sinergi dan kerjasama antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Direktorat Jenderal Kebudayaan yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Atensi yang diterima begitu besar dari peminat bahasa Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, pada tahun ini ditambahkan dengan lomba bercerita atau debat dalam bahasa Indonesia. Pak Presiden dengan senang hati menerima teman-teman semua dari 18 negara sebagai agen-agen Indonesia untuk melakukan diplomasi bahasa Indonesia di luar negeri. Kami sangat berharap bahasa Indonesia nanti berkembang lebih baik lagi dengan adanya teman-teman semua yang ke-50 orang ini. Kegiatan Lomba Pidato dan Bercerita Bahasa Indonesia di luar negeri dilaksanakan pada bulan April hingga Agustus 2017 di negara-negara yang memiliki perwakilan KBRI dan Rumah Budaya Indonesia. Belajar bahasa yang tidak terkenal atau tidak ada orang yang di negara Anda yang bisa berbicara bahasa ini membuat Anda istimewa, berbeda, dan unik. Dengan bisa berbicara bahasa Indonesia kita kan dengan mudah bisa berkomunikasi dengan suku-suku di Indonesia dan memahami suku sama lain. Pada suatu hari Manggita Agung menghadap Raja itu dan menyampaikan berita bahwa sebentar lagi Raja itu akan memperoleh anak dari sendiri. Anta bertanya pada temannya, apa yang bisa saya lakukan? Sayang, tak ada seorang dewa pun yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Anta. Melalui program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dan Rumah Budaya Indonesia pada perwakilan RI di luar negeri, maka terpilihlah 50 orang peserta dari 18 negara, yakni Thailand, China, Jerman, Mesir, Australia, Belanda, Timor Leste, Malaysia, Inggris, Filipina, Rusia, India, Prancis, Papua Nugini, Arab Saudi, Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat. Bagi teman-teman dari 18 negara yang hadir pada malam hari ini, kami tentu sangat bangga dan sangat bersyukur ternyata bahasa Indonesia bukan hanya dikenal di Indonesia, tapi juga dikenal di negara teman-teman sekalian.
Oleh karena itu kami sangat berterima kasih karena bahasa Indonesia ternyata dipelajari juga di tempat Bapak Ibu semuanya atau di tempat teman-teman sekalian. Tentu harapan kami pada saatnya nanti, ya, pada saatnya nanti diantaranya melalui kontribusi dari teman-teman sekalian, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional. Itu harapan kami. Untuk pertama kalinya saya naik flight. Tapi yang pastinya saya gembira bisa hadir ke sini untuk untuk berjumpa sama dengan peserta dari negara lain. Dan yang yang saya pengen sekali saya mau ke Bali karena di situ banyak seni-seninya karena saya jurusan animasi. Saya pergi ke Indonesia untuk berpartisipasi pada kompetisi ini. Saya senang sekali untuk mengunjungi Indonesia. Saya mau melihat semuanya, ya, karena ada banyak tempat wisata yang belum saya lihat. Jadi mungkin ada banyak kesempatan untuk menjelajahi Indonesia. Saya ada ikatan khas dengan suku Sunda. Karena saya udah pergi ke Jawa Barat, mengelilingi Bogor, Bandung, juga. Udah pernah ke Tangkuban Perahu, tapi hanya Jawa Barat. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana keseruan warga negara asing yang ikut lomba pidato bahasa Indonesia. Tidak hanya bahasa Indonesia, mereka juga mempelajari, mengamati tentang adat budaya yang ada di Indonesia. Dan mereka ini adalah ada beberapa negara, puluhan negara disaring untuk bisa mengikuti lomba bahasa Indonesia. Dan bagaimana kita bisa melihat keseruan mereka tentang Indonesia, tentang bahasa Indonesia, bagaimana mereka ini melihat bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang ramah tamah, sebagai bangsa yang penuh budaya, dan inilah nilai dari Indonesia. Bagaimanapun juga bahwa bahasa Indonesia ini harus bisa mendunia, dan sekarang terbukti langkah pertama kita adalah bahasa kita sudah ditetapkan oleh UNESCO, dan langkah selanjutnya adalah lebih menyebarluaskan bahasa Indonesia ini melalui orang-orang asing. Dan bagaimana komentar mereka positif sekali tentang Indonesia, bagaimana mereka mau belajar bahasa Indonesia yang menurut saya tidak mudah belajar bahasa Indonesia. Hanya orang-orang yang niat sekali mempelajari bahasa asing. Oleh sebab itu kita sebagai bangsa Indonesia harus mengapresiasi, karena mereka ini bisa menjadi duta bahasa Indonesia di negara masing-masing, dan ini bisa menyebarluaskan bahasa Indonesia ke kancah dunia internasional, bahwa Indonesia ini kaya akan bahasa, budaya, dan adat istiadat. Dan perlu kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah kaya sumber daya alam. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.